Baik, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai bab 1 komunikasi bisnis. Yang akan kita bahas dulu adalah mengenai komunikasi. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication. Ya, kalian sering mendengar kata communication, yaitu proses saling tukar-menukar informasi antar individu maupun kelompok. Nah, secara pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Selanjutnya, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu sendiri ada dua macam, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu apa? Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun secara lisan. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya kalian mengirim surat, contohnya surat penolakan kerja atau surat penerimaan kerja. Kemudian kalian melakukan chatting dengan teman di internet. Kalian mengirimkan surat melalui email. Itu contohnya. Nah, komunikasi yang sering digunakan dalam dunia bisnis itu adalah berbicara dan menulis, kemudian mendengar dan membaca. Lalu, komunikasi nonverbal. Yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal itu seperti apa? Yaitu komunikasi yang digunakan dengan tanpa kata-kata. Bisa dalam bentuk gerakan tubuh, bahasa tubuh, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya gini, misal kalian mengerutkan dahi untuk menunjukkan kalau kalian tuh sedang berpikir keras. Misal lagi ujian nih, ujian, kalian aduh apa sih ya, susah banget nih. Kalian menggerutkan dahi, kemudian pura-pura berpikir keras. Nah, yang kedua contohnya membuang muka untuk menunjukkan sikap tidak senang atau antipati kepada orang lain. Misal kalian gak suka nih sama teman sekalian. Nah, kalian secara nggak langsung kalian membuang muka nih. Kalau ketemu kalian acuh. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi nonverbal. Jadi tidak ditunjukkan dengan kata-kata saya tidak suka sama kamu, tapi ditunjukkan dengan raut muka yang tidak senang. Nah, kemudian suara dengan maksud tertentu atau peringatan. Kemudian image yang mengendalikan atau mendorong perilaku, dan perilaku situasional yang membawa suatu maksud. Selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi. Tujuan komunikasi ini banyak ya, kalian berkomunikasi itu tujuannya yang pertama adalah memberikan informasi. Misalnya kalian mempunyai informasi atau sesuatu yang akan kalian sampaikan kepada teman kalian. Itu sama dengan tujuan komunikasi, memberikan informasi. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain ini contohnya kayak gimana? Kalau mempengaruhi orang lain, ya misal mempengaruhi orang lain untuk membeli produk yang kalian jual. Misal kalian jual keripik singkong nih, nah kalian berkomunikasi nih sama teman-teman di kelas, beli dong keripik singkong saya. Nah, itu mempengaruhi orang lain untuk membeli. Itu sama dengan tujuan komunikasi ya. Kemudian mengungkapkan perasaan. Ya, ketika kalian memiliki perasaan lelah, capek, bahagia, sedih, itu kalian bisa diungkapkan ya. Nah, itu juga tujuan dari komunikasi. Misal, aduh saya capek banget. Kalian ungkapkan perasaan itu, ceritakan kepada orang tua kalian, ceritakan kepada teman kalian. Itu sama dengan tujuan dari komunikasi. Kemudian menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Itu juga sama ya, tujuan dari komunikasi, menjelaskan bagaimana sih perilaku saya, kemudian perilaku orang lain. Yang kelima, tujuan komunikasi adalah menyelesaikan masalah. Kira-kira bisa nggak dengan komunikasi kita dapat menyelesaikan masalah?
Ya pasti bisa ya, ketika kita miskomunikasi atau salah paham dengan teman nih. Ya misal ketika ada masalah dengan teman, padahal bukan salah kalian atau hanya ada salah paham. Kemudian kalian jelaskan dengan cara berkomunikasi. Nah, itu akan menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir, tujuan komunikasi adalah mengambil keputusan. Ketika kalian menyelesaikan masalah, ketika kalian berkomunikasi dengan teman, berdiskusi, itu ada sesuatu yang dapat diambil atau sesuatu yang dapat diputuskan dengan cara apa? Yaitu tadi dengan cara komunikasi ya. Jadi manfaat komunikasi itu sebenarnya sangatlah banyak ya. Memberikan informasi, mempengaruhi, mengungkapkan perasaan, menjelaskan, menyelesaikan masalah, kemudian dapat mengambil keputusan. Nah, selanjutnya komponen komunikasi. Komponen itu apa sih? Komponen komunikasi itu jadi harus ada apa saja yang dibutuhkan agar komunikasi itu dapat terjadi ya. Misalkan yang pertama adalah komunikator. Komunikator atau communication ya. Komunikator itu apa? Komunikator itu adalah subjek yang mengirimkan pesan atau informasi atau berita. Jadi harus ada orang yang mengirimkan pesan. Kalau nggak ada orang yang mengirimkan pesan, bisa terjadi komunikasi nggak? Ya nggak bakalan ya kan? Karena siapa yang akan mengirimkan pesan? Kemudian yang kedua adalah komunikan. Komunikan atau komunikat. Komunikan itu adalah subjek yang menerima atau dituju berita yang dikirim. Kalau ada pengirim, pasti harus ada yang namanya penerima. Ketika kalian mau menyampaikan sesuatu, mau menyampaikan informasi, itu kalian harus ada orang yang menerimanya. Misal kalian mau menyampaikan bahwa ada berita gembira, ada berita sedih. Kalian menyampaikan kemana? Ke teman kalian. Nah, siapa yang menjadi komunikan dan siapa yang menjadi komunikator itu harus ada. Makanya komunikasi itu terbentuk dari dua orang atau lebih ya. Kalau komunikasi sendiri itu gimana? Kalau komunikasi sendiri itu ngomong sendiri ya maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya pesan. Pesan atau message atau informasi atau berita. Ada sesuatu yang disampaikan. Ya, ketika kalian berbicara, ketika kalian berkomunikasi, pasti ada informasi atau ada pesan yang disampaikan. Nah, yang keempat ada yang namanya respon atau tanggapan. Respon itu seperti apa? Respon itu adalah tanggapan, umpan balik ketika kalian menyampaikan pesan kepada teman kalian, kemudian direspon dengan cara, oh gitu, misal kalian, ada berita nih, ada lomba di SMK Poncol, kalian mau ikut nggak? Nih segala macam. Oh ya, oh di mana, jam berapa, kapan acaranya? Nah itu yang disebut dengan respon atau tanggapan ya. Kemudian yang terakhir adalah media atau tools. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya pesan, bagaimana pesan itu tersampaikan. Bisa melalui langsung ketika kalian berkomunikasi langsung itu langsung ya melalui udara. Bisa nggak melalui surat? Bisa ya, komunikasi tidak hanya berbicara langsung tapi melalui surat contohnya. Nah, sekarang di era digital banyak juga melalui apa? Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada email, ya segala macam. Itu namanya adalah media atau tools ya, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah proses komunikasi. Proses komunikasi kalian bisa lihat di sini,
Ini ada komponen-komponen dari komunikasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Di sini ada pengirim, ada penerima, ada pesan, ada media, dan ada umpan balik atau tanggapan. Nah, yang pertama kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari pengirim. Sebelum pengirim menyampaikan pesan ke penerima, pengirim itu memiliki ide, suatu ide atau gagasan. Nah, sebelum sampai ke penerima, ide itu akan diubah dulu nih. Ketika kalian mempunyai ide, ya kan, idenya apa nih? Nah, kalian harus mengubah dulu dari ide menjadi suatu pesan. Nah, proses ini namanya encoding ya. Nah, setelah sudah menjadi pesan, pengirim menyampaikan pesan kepada penerima melalui media. Media ini, media yang saya sampaikan tadi adalah dapat melalui media online, melalui media internet, dapat melalui secara langsung, berbicara secara langsung, disampaikan secara langsung, atau dapat melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, atau email, atau yang lain ya. Dikirim melalui media hingga pesan tersebut sampai ke penerima ya. Nah, setelah si penerima ini menerima pesan, si penerima ini mencerna ya, mencerna pesan tersebut. Apa sih pesan yang disampaikan oleh si pengirim ini? Nah, ketika dia sudah menerima pesannya seperti apa, kemudian si penerima itu memberikan tanggapan atau umpan balik kepada si pengirim ya. Yang saya beri contoh tadi, misal kalian akan mengirimkan suatu informasi kepada teman kalian ya, misal SMK Poncol mau bikin lomba. Nah, lombanya apa? Nah, lombanya ini. Ketika kalian sudah si penerima sudah memahami apa yang dikirimkan oleh si pengirim ya, pesan apa yang dikirimkan. Oh, pesannya itu bahwa SMK Poncol mau mengadakan lomba. Lomba apa aja? Di mana, kapan. Si penerima udah memahami nih. Nah, selanjutnya si penerima meneruskan pesan berupa tanggapan atau respon kepada si pengirim. Oh ya, ada banyak ya lombanya. Lombanya ini. Oke, kalau gitu saya akan ikut yang ini. Atau saya akan menjadi supporter, atau saya seperti apa. Nah, tergantung dari pesan yang dikirimkan balik kepada si pengirim. Jadi ada komunikasi ini ada dua arah ya, antara pengirim dan si penerima. Ya, itu untuk proses komunikasi. Itu hanya secara singkatnya ya, secara singkatnya itu seperti itu. Kalau misal kalian mau lebih jelas lagi, kalian baik, untuk presentasi yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama saya rasa cukup. Kalian diharapkan dapat mengetahui atau dapat memahami mengenai pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, kemudian bentuk komunikasi, komponen komunikasi, dan yang terakhir adalah proses komunikasi itu sendiri ya. Nah, untuk tugas yang saya berikan itu ada dua ya. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana proses terjadinya komunikasi. Ya, proses kalian dapat menjelaskan yang di slide presentasi sebelumnya itu ada proses komunikasi. Nah, kalian jelaskan secara rinci bagaimana proses terjadinya komunikasi. Kemudian yang kedua adalah menurut Anda seberapa penting komunikasi itu dibutuhkan? Ya, jelaskan alasannya. Itu pasti setiap anak beda-beda ya alasannya, ada yang penting atau nggak penting atau biasa aja. Nah, alasannya itu seperti apa?
Kemudian untuk tugas ditulis di buku catatan, diberi nama lengkap, difoto, kemudian dikirim melalui email saya di ita.nur.azmi@gmail.com atau bisa di WA ke nomor saya ya. Nanti diberi nama. Kemudian setelah mengirim tugas, kalau bisa konfirmasi ya. Nama siapa sudah mengerjakan tugas, biar nanti tidak ada yang terlewat. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran online pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa tugas dikerjakan ya, saya tunggu. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.